Halo Sobat APP, gimana kabar semua Sobat APP? Semoga selalu sehat, tetap semangat untuk kita bisa mancing kembali Sobat. Dan saya ucapkan selamat datang di channel APP Mancing Channel. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari semua Sobat APP yang telah subscribe, like, dan komen. Terima kasih juga atas perhatiannya dalam memberikan saran, memberikan kritik di dalam komentar. Saya juga ucapkan terima kasih juga Sobat buat semua Sobat APP yang sudah mencoba memakai esen racikan oplosan esen dari APP, dan terima kasih juga sudah menggunakan umpan jimek dan umpan pelet sangrai. Semoga apa yang saya bisa bagikan ini bermanfaat bagi semua Sobat APP. Sobat APP, tanpa terasa channel APP ini sudah lebih dari 1 tahun, dan banyak sekali hal yang sudah kita bagi, kita sharing, baik itu teknik mancing, cara membuat rangkaian, cara mengoplos esen, cara membuat umpan putih, umpan jagung, umpan ubi, atau bikin amisan, cara bikin umpan belut. Ternyata sudah banyak Sobat yang kita sudah berbagi. Jadi semangat buat saya untuk terus berkarya, untuk terus berinovatif, untuk terus berkreatif, supaya semua Sobat APP juga bisa membuat atau meracik atau mengoplos esen atau umpan, membuat umpan untuk mancing ikan mas, mancing ikan patin maupun ikan yang lainnya. Dan saya juga mohon maaf bila saya belum bisa memberikan semua permintaan apa yang diminta dari semua Sobat APP, karena ada permintaan seperti contoh untuk membuatkan esen untuk mancing ikan lele. Jadi ikan lele, ikan gurami, atau ikan tawes, saya minta maaf Sobat, saya belum bisa memberikan racikan atau oplosan karena saya sendiri sebenarnya lebih suka mancing ikan mas sama ikan patin. Jadi saya minta maaf, saya tidak mau bikin racikan atau bikin oplosan esen untuk mancing yang saya sendiri tidak pernah mancing. Artinya untuk lomba galatama lele, saya sendiri belum pernah Sobat untuk mancing galatama ikan lele. Jadi saya belum bisa berbagi atau membuat racikannya. Atau mungkin ada request bikin oplosan esen untuk mancing ikan mas di alam liar atau di sungai maupun di tempat lain yang notabene bukan di empang. Sedikit mengenai pengalaman kalau mancing di liar, ya umpan pelet, umpan roti itu sudah cukup Sobat. Begitu juga ada request juga untuk bikinkan ikan tawes untuk mancing di sungai. Ya pada prinsipnya ikan pasti makan apa yang kita umpan. Oke Sobat APP, hari ini saya tidak meracik atau mengoplos esen, tapi hari ini saya mau berbagi sedikit. Jadi banyak pertanyaan dalam komentar, bisa nggak oplosan ini dipakai untuk umpan ini? Contoh oplosan buah dipakai untuk esen umpan putih atau untuk umpan pelet. Jadi sebenarnya saya mau berbagi begini Sobat. Pada saat kita mau meracik esen, kita harus menentukan dulu media apa yang kita gunakan. Ini sangat penting karena kalau kita belum tahu mengenai media apa yang kita akan gunakan, racikan kita pun juga akhirnya ngawur. Nanti pun biarpun dipaksa dijadikan umpan, hasilnya pun juga nggak akan maksimal. Nah, racikan untuk pelet
sama racikan untuk umpan putihan, menurut saya itu beda. Karena aroma dasar dari pelet maupun aroma dasar dari umpan putih itu beda, sobat. Jadi saya di sini hanya berbagi. Saya mohon maaf bila apa yang saya sampaikan ini bagi sobat-sobat yang lainnya itu hanya bohongan. Tapi ini karena pengalaman saya, maka saya berbagi. Jadi sobat AWP, kalau mau bikin oplosan esen, kita harus menentukan dulu media apa yang kita gunakan. Contoh, kita menggunakan media umpan putih. Umpan putih notabene adalah aromanya adalah gurih sama amis. Nah, kita butuh oplosan apa? Oplosan penambah dopingnya untuk gurih dan amisnya, atau kita tambahkan aroma yang berbau buah. Nah, itu cara menentukan meracik oplosan esennya pun juga akan beda dengan antara oplosan amis gurih sama oplosan dengan buah. Nah, ini yang membedakan, sobat. Seperti contoh, ini saya punya racikan melon. Ini aroma yang kuat adalah aroma buah, aroma wangi buah. Nah, sedangkan di sini pun saya juga punya racikan sebentar, sobat. Saya punya racikan pelet. Saya juga punya APP1. Jadi APP1 sama melon ini bertolak belakang. Jadi racikan ini beda aromanya dan kandungan unsurnya pun beda. Seberapa banyak yang saya gunakan untuk oil base-nya, seberapa banyak saya gunakan untuk water base. Jadi ini semoga dipahami, semoga dimengerti oleh semua sobat APP. Jadi media untuk mancing ini penting, sobat. Belum tentu kita pakai oplosan esen untuk media aci. Di dalam media aci umpan ini jalan, dimakan ikan mau makan. Kita gunakan untuk media pelet. Bisa jadi ikan tersebut makan atau tidak makan. Begitu juga kita nanti gunakan untuk media umpan putih. Umpan putih kita juga nggak akan hasilnya juga nggak akan maksimal. Jadi maksud saya di sini, sobat, saya hanya berbagi umpan racikan oplosan itu penting sesuai dengan medianya. Karena tidak semua media dengan racikan oplosan esen itu akan menyatu. Ibaratnya gini, umpan putih aromanya gurih amis, pelet aromanya bau pelet, yang artinya amisnya sedikit, gurihnya juga tidak ada, ya kan? Nah, kita bikin oplosan untuk pelet, atau nanti kita buat untuk racikan buat media aci, hasilnya pun juga akan beda. Seperti gini, coba saya punya racikan pelet. Racikan pelet ini di video saya sebelumnya itu bahan yang paling utamanya adalah oil base. Nah, kalau racikan oplosan pelet ini saya gunakan untuk mancing dengan media aci, hasilnya tidak akan maksimal. Karena aci itu kalau dikasih oil base itu dia tidak akan bisa keras, dia akan selalu lembek. Nah, kalau lembek kita pasang di kail, terus kita buat mancing, itu sering sekali umpan aci atau ongol-ongol itu akan jatuh sebelum masuk ke dalam air. Nah, ini yang membedakan, sobat, racikan oplosan esen. Jadi tidak bisa satu racikan esen. Mungkin bagi sobat-sobat yang di luar sana yang sudah pengalaman bisa bikin satu oplosan untuk media pelet, media aci, media umpan putih. Tapi kalau saya lebih baik memilih saya menggunakan media apa. Itu yang menentukan untuk saya meracik oplosan esen. Dan apa yang saya racik ini sudah saya coba dan saya sudah buktikan. Dan biasanya juga ada pertanyaan, bisa nggak aroma ini diganti dengan aroma ini?
aroma ini diganti. Contoh aroma keju diganti, apa enggak, aroma keju bisa enggak diganti dengan aroma yang lain. Aroma keju aromanya sangat khas. Jadi kalau mau diganti saya juga harus memikirkan aroma yang hampir sama dengan keju. Beda dengan aroma buah, sobat. Aroma buah, buah semangka, buah melon, buah belewah. Nah, ini bisa diganti. Kalau nggak ada semangka, diganti belewah juga bisa. Atau diganti melon pun juga bisa. Buah durian dengan cempedak, aromanya sama-sama kuat. Kalau nggak ada durian bisa diganti cempedak. Begitu juga kalau cempedak nggak ada bisa diganti dengan durian. Nah, ini penting, sobat. Contoh, ini saya bikin racikan esen hura-hura. Ini adalah kandungan yang paling banyak adalah water base. Memang saya gunakan khusus untuk media aci. Jadi aromanya yang timbul pun juga akan beda. Kalau aroma oplosan kita itu water base, kuat di aroma buahnya, contoh kita gunakan di umpan putih, nanti hasilnya antara aroma yang kita harapkan itu nggak akan sesuai, sobat. Jadi akan merusak aroma yang lainnya. Oke, sobat APP, ini saya mau berbagi aja karena banyak sobat APP yang masih menanyakan bisa nggak racikan oplosan SMA dibuat media pelet, media putih, media aci. Kalau saya pasti jawab bisa, pasti saya bilang bisa. Tapi kalau nggak bisa, saya pasti bilang nggak bisa, sobat. Karena media itu sangat penting, sangat mempengaruhi umpan kita berhasil atau tidak berhasil dalam kita mancing. Oke, sobat, esen itu pada prinsipnya ada dua golongan, oil base sama water base. Oke, untuk umpan pelet yang paling bagus digunakan esen apa, ya kan? Kalau saya untuk media pelet, saya akan perbanyak kandungan mengandung oil base. Apa aja yang mengandung oil base? Amisan, semua amisan mengandung oil base. Ya, di situ kenapa akan jadi lebih bagus. Mentega, margarin itu juga oil base. Kalau water base banyak, sobat. Dari mulai buah semua adalah water base. Jadi penting, sobat APP, dalam kita meracik esen atau mengobservasi, kita tentukan dulu medianya apa. Baru kita menentukan, oh kita mancingnya di empang apa. Empang yang ada blowernya. Ya, kalau empang itu ada blowernya atau kolam itu ada blowernya, otomatis kita menggunakan dosis yang lebih tinggi. Kenapa? Karena air itu terus mengalir, sobat. Jadi aroma yang kita biasanya kalau kita mancing kan satu titik. Kalau kita satu titik di situ ada blowernya, akhirnya aroma umpan kita tidak akan bisa maksimal. Makanya kalau kita mancing di empang yang blowernya jalan, ya kita menggunakan dosis yang lebih tinggi. Oke. Kedua, kita mancing di empang yang hanya pakai kucuran air, ya kan? Kita lihat warna kolamnya. Kalau warna kolamnya hijau dan berminyak, apa yang harus kita lakukan? Kalau kolam itu hijau dan berminyak, kita lebih baik menggunakan esen yang mengandung adalah oil base. Karena apa? Aroma dari oil base itu kalau di air akan sedikit bertahan daripada water base. Jadi pada saat kita mancing ketemu empang yang airnya warnanya hijau, airnya juga berminyak, ya saran saya cuma dua, pakai media aci atau pakai media pelet. Kalau pakai media putih, ya pasti nggak akan bisa jadi. Ikan makan, tapi butuh waktu yang lama untuk jadikan lapak. Oke. Yang ketiga, kalau kita mancing
ketemu dengan kolam yang airnya keruh, kocorannya kencang. Nah, ini pun juga kita menentukan aroma yang kita gunakan pun juga menentukan. Jadi kalau air keruh, ya kan, tapi airnya bagus, masih bagus, tidak berminyak, ya kita menggunakan esen atau oplosan esen, racikan esen yang dosisnya lebih rendah, karena kondisi airnya masih bagus. Keruh itu karena kucuran air yang masuk ke dalam lumpur itu terlalu keras sehingga warna kolam menjadi keruh. Beda dengan empang yang airnya tua. Kalau air tua itu identik dengan warna hijau. Kalau airnya warna hijau, apa yang harus kita lakukan? Kuatkan di dalam esen oil base. Contoh amisannya dikuatin. Kita menggunakan Blenok supaya aromanya bisa sedikit netral dengan aroma yang sudah ada. Baik sahabat APP, itu sedikit saran saya bagi semua sahabat APP, baik yang pemula. Saya di sini tidak menggurui, tapi saya hanya berbagi supaya pada saat kita mancing, kita juga akan ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau lomba pun atau galatama, galapung, kita juga mendapatkan nominasi. Kalau kita mancing ikan pelepasan atau kita mancing ikan harian, kita mancing dapat strike, pulang bawa ikan yang banyak. Itu penting sobat. Yang kelima adalah mengenai teknik mancing. Pelampung itu sangat menentukan. Di video saya sebelumnya saya sudah berbagi cara setting pelampung, gimana kita memilih pelampung dengan kondisi air yang berarus atau air yang tidak berarus. Nah, itu sangat penting sobat untuk kita menentukan jenis pelampung. Oke sobat APP, demikian hari ini saya berbagi dengan semua sobat APP. Semoga bermanfaat. Maaf kalau saya hari ini hanya berbagi mengenai hal teknik mancing dan racikan. Saya hari ini tidak bisa ngoplos atau meracik esen karena saya takutnya semua sobat APP bosan sobat. Bisanya cuma ngeracik aja tapi tidak pernah dites. Tapi kali ini saya berbagi teknik mancing, cara menggunakan esen yang baik dan benar. Terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita ketemu di video APP selanjutnya. Salam APP.